Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Aryani dari program studi teknologi hasil perikanan dengan NIM S1092019222006. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas midtest dari Ibu Jawiana dengan mata kuliah kimia pangan. Yang pertama, air pada pangan. Nah, apa sih air itu? Jadi, air adalah zat kimia yang penting bagi semua bentuk kehidupan. Secara kimia, air adalah senyawa molekul yang terdiri dari dua atom hidrogen yang terkait secara kovalen dengan satu atom oksigen, membentuk formula kimia H2O. Air merupakan komponen utama dalam banyak produk makan. Selain menjadi pelarut untuk berbagai zat dan nutrisi, air juga berperan penting dalam proses reaksi kimia dan biokimia yang terjadi selama pembuatan dan pemrosesan pangan. Kemudian, apa sih fungsi air itu? Yang pertama, fungsi air yaitu sebagai pelarut. Kedua, pembawa nutrisi. Ketiga, reaksi kimia dan biokimia. Yang keempat, stabilisasi dan pengaturan suhu. Empat, tekstur dan konsistensi. Yang kelima, pengembangan produk. Yang keenam, pengawetan dan konservasi. Dan yang ketujuh yaitu transportasi zat-zat penting. Kemudian aktivitas air dalam keamanan dan kualitas pangan. Yang pertama, pertumbuhan mikroba. Dua, reaksi kimia. Yang ketiga, kestabilan produk. Dan yang keempat, tekstur dan rasa. Kemudian untuk judul yang kedua yaitu karbohidrat pada pangan. Nah, apa itu karbohidrat? Karbohidrat adalah suatu zat gizi makro yang penting bagi tubuh. Sebagai sumber energi utama, karbohidrat ditemukan dalam berbagai jenis makanan seperti pasta, buah-buahan, dan sayuran. Kemudian jenis-jenis karbohidrat. Yang pertama yaitu karbohidrat sederhana, yang kedua karbohidrat kompleks, dan yang ketiga serat pangan. Dan kemudian itu fungsi karbohidrat bagi tubuh, yaitu yang pertama sebagai sumber energi utama, yang kedua menjaga kadar gula darah, yang ketiga mendukung sistem pencernaan, yang keempat menjaga kesehatan jantung. Kemudian masalah kesehatan apa yang terkait dengan karbohidrat? Yang pertama yaitu diabetes, obesitas, dan yang terakhir penyakit jantung. Kemudian materi ketiga yaitu protein pada pangan. Yang pertama, pengertian protein. Protein merupakan komponen terbesar dalam ikan setelah air dalam jumlah yang banyak, sehingga ikan merupakan potensial protein hewani. Kemudian fungsi protein dalam pangan yaitu yang pertama, memberi rasa kenyang. Kedua, meningkatkan nilai gizi pangan. Ketiga, memperbaiki tekstur pangan. Dan yang keempat, meningkatkan daya tahan pangan. Kemudian manfaat protein pada pangan yaitu yang pertama, pembentukan dan pemeliharaan jaringan tubuh. Kedua, sumber energi. Ketiga, pemenuhan kebutuhan nutrisi. Yang keempat, dukungan kesehatan jantung. Kelima, penyembuhan dan pemulihan. Yang keenam, pemeliharaan berat badan. Kemudian sumber-sumber protein hewani. Yang pertama, daging sapi, daging ayam dan kambing, ikan dan seafood, telur dan susu. Kemudian sumber protein nabati seperti kacang-kacangan, biji-bijian, tempe dan tahu, dan sayuran hijau. Kemudian materi keempat yaitu lipid pada pangan. Pertama, pengertian lipid. Lipid adalah kelompok senyawa organik yang tidak terlarut dalam air, termasuk lemak, minyak sterol, dan fosfolipid sel dan memberikan rasa gurih pada produk perikanan. Kemudian jenis-jenis lipid. Yang pertama, lemak tak jenuh, dan kolesterol. Kemudian manfaat lipid, yaitu untuk kesehatan jantung, fungsi otak, kesehatan mata, dan sistem kekebalan. Kemudian faktor yang mempengaruhi lipid. Yang pertama yaitu spesies ikan, pakan dan nutrisi, habitat dan musim, dan teknik pengolahan. Kemudian analisis kandungan lipid, ekstraksi memisahkan lipid dari komponen lain menggunakan pelarut. Kemudian fraksinasi memisahkan lipid ke dalam komponen-komponen berdasarkan sifat fisikokimia. Kemudian identifikasi, menganalisis jenis dan kuantitas lipid menggunakan teknik kromatografi dan spektroskopi.
Kemudian materi terakhir yaitu vitamin pada pangan. Vitamin pada ikan merujuk pada senyawa esensial yang hanya bisa dipenuhi dari laut, tubuh ikan, dan diperlukan dalam jumlah sedikit, namun mempunyai peran yang cukup besar dalam pertumbuhan maupun perkembangan ikan. Kemudian, di mana sih letak vitamin dalam ikan itu? Yang pertama yaitu daging atau otot. Terdapat vitamin B12 dan vitamin D. Kemudian hati. Hati terdapat vitamin A, vitamin C, E, dan K. Kemudian di kulit ikan terdapat vitamin A, C, dan E. Kemudian telur terdapat vitamin A, D, dan B12. Minyak ikan terdapat vitamin A dan D. Kemudian fungsi vitamin E sebagai antioksidan yang dapat melindungi lemak atau asam lemak yang terdapat pada membran sel. Kemudian fungsi vitamin C menjaga daya simpan ikan. Kemudian vitamin ikan laut. Ikan laut mengandung vitamin D yang penting untuk kesehatan tulang dan sistem kekebalan tubuh. Kaya akan lemak omega 3 terutama DHA dan EPA. Mengandung yodium, cenderung memiliki rasa alami yang lebih gurih. Kemudian vitamin ikan tawar. Ikan tawar lebih tinggi kalsium daripada ikan laut. Mengandung lebih banyak vitamin A dan folat. Kandungan omega 3 pada ikan tawar juga tinggi meskipun tidak sebanyak pada ikan laut.